Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita, program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Hari ini kita berada di hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 Miladia atau bersama dengan tanggal 25 Zulqaidah 1446 Hijriah. Dan tanpa terasa Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV, kita berada di penghujung bulan Zulqaidah dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini sangat dikenal sekali dengan atau pelaksanaan ibadah haji. Dan hari ini kita ketahui sendiri pemirsa jemaah sekalian dan pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, hari ini seluruh masyarakat dunia ataupun warga dunia maupun Indonesia termasuk hari ini lagi melaksanakan ibadah haji, baik itu di Mekah maupun di Madinah, termasuk juga di Indonesia dan khususnya di Palembang. Kita doakan semoga seluruh jamaah berasal dari Palembang, Sumatera Selatan juga insya Allah dalam kondisi sehat walafiat, juga insya Allah ibadah yang lancar, nantinya juga akan menjadi predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa PAL TV, tanpa terasa juga kita akan masuk bulan haji ini disebut juga dengan ibadah kurban. Nah, kalau kita bicara ibadah kurban ini sangat dianjurkan oleh agama kita, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ibadah kurban ini diselenggarakan setiap mulai tanggal 10 Zulhijjah dan nanti juga akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia termasuk ke wilayah Palembang dan Sumatera Selatan. Nah, sebelum kita berkaitan dengan bicara ibadah kurban, tentu kita pengen tahu nih Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV, apa sih keutamaannya, bagaimana syarat hewan kurban kita, bagaimana hal-hal harus kita lakukan dan hal-hal apa saja yang harus kita jauhi hindari agar nanti ibadah kurban kita akan diterima oleh Allah SWT dan juga dalam ridho Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kami akan menghadirkan di studio kita bersama narasumber kita yang akan membahas tema kita, keutamaan ibadah kurban, bersama Al-Mukarram Ustadz Habibana Habib Gasim Abdullah Al-Kab yang akan membahas tema kita, keutamaan ibadah kurban. Seperti apakah nanti ibadah kurban kita nantinya, dan insya Allah akan kita bahas bersama narasumber kita yaitu Habib Gasim Abdullah Al-Kab. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bib. Lama tak jumpa Bib ya. Alhamdulillah. Sehat gimana Bib? Sehat, alhamdulillah. Aktivitasnya lancar Bib? Lancar. Alhamdulillah Bib. Nggak terasa Bib, kita kemarin ketemu di Idul Fitri dan ini hampir bentar lagi Idul Adha Bib ya. Bentar lagi Adha ini 25 Zulqaidah, sebentar lagi udah masuk di bulan Zulhijjah Bib ya. Betul. Dan insya Allah mungkin kalau kita lihat bulan Zulhijjah ini juga di situ dianjurkan puasa Bib ya, bulan Arafah, jadi juga dianjurkan juga untuk ibadah kurban, dan juga aslinya hari ini kaum muslimin lagi ibadah haji Bib ya, melaksanakan nantinya puncak nanti wukuf di Arafah Bib. Nah Bib, kalau kita bicara masalah kurban nih Bib, tentu masyarakat Palembang juga pengen tahu Bib seperti apakah nanti pelaksanaan ibadah kurban Bib ya, ibadah kurban ini dan apa sih utamanya. Mungkin ada juga kemarin yang tahun kemarin sudah berkorban, ada selagi berkorban di tahun ini Bib ya, mungkinlah sudah. Nah ini yang mungkin Habib akan memberikan gambaran seperti apa Bib ibadah kurban Bib, nanti kita bahas sama Bib ya. Tapi Mang Cek Bicek pemirsa, nanti sebelum kita membahas lebih lanjut pada narasumber kita yaitu Habib Gasim Al-Kab, nanti Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Bicek yang punya pertanyaan seputar masalah hewan kurban atau ibadah kurban ya, kami persilakan jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022, silakan jatuh angkat teleponnya. Jika ada pertanyaan jangan malu-malu, jangan segan-segan. Insya Allah kita akan jawab bersama dan insya Allah akan menjadi hasanah keilmuan kita dan wawasan kita bersama, agar nanti insya Allah pelaksanaan hewan kurban kita, ibadah haji kita tahun ini ataupun pelaksanaan ibadah sunnah lainnya di bulan Zulhijjah ini insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah. Amin. Langsung saja kita akan bahas Mang Cek Bicek pemirsa bersama narasumber kita yaitu Habib Gasim Al-Kab yang akan membahas tema kita, keutamaan ibadah kurban. Nah Bib, kami persilakan Bib, jaturi Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi alladzi tamassaku bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil amin ya rabbal alamin. Pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berada di hari yang mulia yaitu Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, dan hari ini kita sudah berada pada tanggal 25 Zulqa'dah ya. Subhanallah, kita masih diberi umur, kita masih diberi kesehatan, dan insyaallah dikatakan tadi oleh Cik Doli, tidak lama lagi kita nak masuk bulan Zulhijjah ya. Bulan Zulhijjah ini juga merupakan bulan yang begitu mulia. Jadi kalau pacak kita begitu masuk bulan Zulhijjah tanggal 1 itu kita sambut dengan puasa sunnah 1 Zulhijjah. Kemudian di rangkaian di bulan Zulhijjah ini merupakan bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi bagi saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji, tentu kita berdoa agar mereka semua diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan dapat melaksanakan rangkaian ibadah hajinya dengan baik. Semakin banyak mereka mendapatkan haji yang mabrur di antara mereka yang berangkat, insyaallah akan memberikan kebaikan pada negeri yang kita cintai ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja walaupun kita tidak melaksanakan ibadah haji, belum melaksanakan, atau tahun ini kita belum dipanggil oleh Allah, ataupun kita sudah melakukannya, kita tetap harus beraktivitas di bulan haji tersebut, karena bulan haji ini adalah merupakan bulan yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita informasikan juga bahwasanya di tanggal 9 Zulhijjah misalnya yang dikatakan Yaumul Arafah, Al-Hajjul Arafah, ini walaupun yang melaksanakan ibadah itu mereka yang ada di sana, kita juga dianjurkan untuk berpuasa. Kita juga dianjurkan untuk berzikir Arafah, seolah-olah kita melebur diri kita. Kita juga menyatukan hati-hati kita kepada mereka yang saat itu berkumpul di padang Arafah. Kita juga berdoa, kita juga meminta, karena Yaumul Arafah itu bernilai tinggi, diberikan darajah beberapa pendapat dari ulama, dan juga dikatakan di berbagai kitab, bahkan satu hari di 9 Zulhijjah tersebut bernilai 10.000 derajat hari di hari yang lain. Nah, jadi manfaatkan hari-hari tersebut karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membicarakan tentang hari yang mulia, hari yang dimuliakan Allah, di antaranya Yaumul Jum'ah juga merupakan hari yang dimuliakan Allah. Yang pertama itu yang paling mulia itu Yaumul Arafah, yang kedua Yaumun Nahar, dan Nahar hari raya Idul Adha, kemudian Yaum Idul Fitr dan Yaumul Jum'ah. Nah, jadi 4 hari ini adalah hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini juga adalah hari yang mulia, Yaumul Jum'ah, yang mesti kita muliakan. Nah, jadi kita memuliakan Yaumul Arafah, kita memuliakan Idul Fitri, kita memuliakan Idul Adha, Yaumul Jum'ah jangan kita sia-siakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memperbanyak bersolawat di Yaumul Jum'ah ini, bersolawat. Bahkan putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra, meyakini bahwa ba'dal asar, setelah asar dari waktu Yaumul Jum'ah ini, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ba'dal asar itu dikatakan waktu Fatimiyah ya. Waktu Fatimiyah, insyaallah mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan di Yaumul Jum'ah ini dengan banyak baca sholawat. Kita ingatkan juga akan Rasulullah nyuruh untuk membaca suratul Kahfi, suratul Muluk, dan ibadah-ibadah yang lain yang dianjurkan di Yaumul Jum'ah menjelang kita masuk ke bulan Zulhijjah, dan ibadah-ibadah rangkaian ibadah haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, insyaallah memberikan keberkahan bagi kita semua. Dan satu hal yang jangan kita tinggalkan, yaitu pelaksanaan ibadah kurban. Ibadah kurban ini adalah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di Yaumun Nahar. Jadi dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang dimuliakan, yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menumpahkan darah
di Yaumin Nahar tersebut, yaitu hari raya Idul Adha. Ma amila adamin min amali Yaumin Nahar ahabbu ilallah min irakatid dam. Jadi tidak ada amalan yang terbaik yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha itu kecuali menumpahkan darah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqa'a minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Jadi yang paling dicintai oleh Allah itu di Yaumun Nahar, hari Idul Adha itu adalah menyembelih hewan kurban. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menerima niat-niat orang yang melakukan ibadah kurban itu sebelum darahnya jatuh ke bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan di yaumil qiyamah dengan tanduk-tanduknya hewan tersebut, bulunya, kukunya, maka kita diinginkan bahwa melakukan kurban itu dengan hewan yang sempurna. Jadi kita persembahkan dengan tanduknya yang gagah, dengan bulunya yang bagus, dengan kukunya yang merapi. Jadi ini terlihat bahwa kurban yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah hewan yang sempurna, kurban yang kita kurban yang menjadi kurban yang terbaik. Jadi hewan yang sempurna itu menjadi kurban yang terbaik untuk kita lakukan. Jadi seperti itu, maka kita sebagai hamba Allah tentu akan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi berikan hewan kurban yang sempurna, yang terbaik. Jangan jadi asal-asalan. Jangan kaget misalnya tahu-tahu ada tanduknya tuh ini misalnya patah atau bagian dari atau bagian dari bulunya misalnya kena kulit sakit ini bulu-bulunya yang rontok atau cacat atau bagian kukunya tuh ada kena penyakit cacat di tubuh hewan itu, maka itu adalah tidak afdal untuk kita lakukan kurban. Jadi betul-betul dipilih betul Beb ya, diseleksi jangan betul, kita Beb, ini sudahlah yang ini bela kita korban anak mati lah juga. Atau punya piaraan sendiri di Beb. Iya, pilih yang kira-kira orang kuala anak mati lah baru dikorbankan nih lah. Oke Beb, kalau kita bicara memang ibadah kurban kembali Beb ya. Jadi mungkin udah kelihatan berapa pada pinggir-pinggir jalan udah hampir menjual hewan kurban semua nih Beb ya. Dan luar biasanya mulai dari variatif, mulai dari domba, kambing maupun dari sapi sendiri maupun dan sebagainya. Nah Beb, mungkin ada pertanyaan pemirsa nih Beb. Beb, ini kalau kita sapi untuk berapa orang, seperti kalau kita kambing untuk berapa orang? Ini masih kayaknya di masyarakat masih luar biasa nih. Ada yang cukup katanya sapi itu satu warga atau juga memang kambing itu satu orang, bahkan bisa juga katanya lebih dari satu orang. Nah ini gimana Beb, kalau kita melihat sendiri persiapan hewan kurban ini? Jadi sebagaimana kita ketahui selama ini bahwa penyembelihan hewan kurban itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan di Yaumul Id ataupun di hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13. Nah, jadi hewan kurban itu yang ada di jalan kita lihat kebetulan banyak sekali mereka yang menjual hewan-hewan yang sempurna ya. Sempurna. Kambing-kambingnya yang besar, bahkan bahkan kambing sendiri ada yang sampai harganya 8 juta, 9 juta ya. Alhamdulillah mereka berlomba-lomba untuk menampilkan yang terbaik untuk hewan kurban tersebut. Adapun bagian daripada hewan tersebut kita kan sudah dari dulu dulu kita udah tahu nih bahwasanya satu kambing untuk satu orang. Satu sapi untuk 7 orang. Nah, terkadang ada dari medsos ini banyak cerita-cerita, sapi itu kambing itu bisa untuk 7 orang gitu. Nah, jadi kita lihat dulu siapa ini, dari mana datang sumbernya. Nah, jadi kita kalau dari mazhab Syafi'i dan orang-orang tua kita dahulu pun kita juga sudah ikut gitu. Jadi satu kambing itu satu orang. Tapi kalau kita berniat nih, satu kambing misalnya Cik Doli misalnya nak sembelih kambing. Atas nama Cik Doli, atas nama satu orang. Nah, Cik Doli bisa
hadiahkan. Oh, pahalonyo nak kunjukkan ibu aku, kunjukkan bapak boleh aku. juga Bebe. Jadi pahalonyo Iya. tapi niatan pemotongan itu untuk satu orang. Kita boleh dulu Beb. Ada nak iklan lewat dulu Beb. Oke Bang Cek Bicek pemirsa Pal TV, nanti kita akan lanjut kembali pembahasan kita mengenai keutamaan ibadah kurban setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Mang Cek Bicek, kita kembali ke program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini kita berada di hari Jumat dengan tema kita keutamaan ibadah kurban bersama guru kita, narasumber kita itu Habib Gasim Abdullah Al-Kab. Dan Mang Cek Bicek tadi telah dibahas oleh beliau bagaimana keutamaan dan kewajiban kita untuk beribadah kurban. Nanti sebentar lagi bulan Dzulhijjah masuk, maka persiapkan diri kita. Dan kita juga harus mampu mengetahui apa saja yang menjadi larangan, menjadi kewajiban, menjadi sunnah dan sebagainya. Sebagaimana juga Allah telah mencantumkan dalam surat Al-Kautsar ayat 2, Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini suatu perintah dari Allah, surat Al-Kautsar yang Allah abadikan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat giroh buat kita, motivasi kita. Mari kita berkurban bagi yang telah mampu dan sebagainya, dan keluarkan. Jangan, insya Allah ini akan bernilai ibadah sisi Allah. Dan tentu kita pengen lebih lanjut lagi nih Mang Cek Bicek, keutamaan hewan kurban itu seperti apakah ibadah kurban ini. Dan jangan lupa silakan angkat teleponnya jika ada pertanyaan seputar masalah hewan kurban dan ibadah kurban ini di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022. Silakan Jatori, jangan malu-malu, angkatlah telepon Mang Cek Bicek. Pemirsa, jika ada pertanyaan masalah hewan kurban, insya Allah ini akan menambah hasanah dan keilmuan kita terkait masalah seputar masalah hewan kurban. Kita lanjut lagi Ustaz Habib. Insya Allah Bib, kita akan bahas kembali Bib. Nah tadi kalau kita bicara hewan kurban Bib, kayaknya banyak harus yang kita memang bahas dan Mang Cek Bicek perlu ketahui Bib. Ini mengenai mungkin katanya ada mengenai larangan atau ada hal-hal mungkin katanya kalau orang yang hewan telah berkorban tidak boleh ada potong kuku dan lain-lain. Ada sunah-sunah yang memang aku dikerjakan atau ada larangan yang tidak boleh yang dikerjakan oleh bagi yang melaksanakan kurban Bib di pada saat itu Bib. Gimana nih Bib? Jadi sebelum melangkah ke sana kita jelaskan dulu tadi masalah pembagian hewan kurban itu. Untuk kambing kita jelasin lagi ya. Untuk kambing ataupun kibas itu untuk satu orang. Kibas satu orang. Kalau dari mazhab Syafi'i dia untuk satu orang. Nah, jadi kalau kita dapatkan di medsos itu mereka memang punya dalil. Nah, jadi ada dikatakan bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih 2 ekor kibas dan satu diniatkan untuk diri dan keluarganya, yang satu diniatkan untuk umatnya. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi dalil bagi mereka yang mengatakan bahwasanya satu kambing bisa jadi untuk beberapa orang gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini jangan kita jadi perbantahan, maka kita ikuti apa yang kita pakai sekarang. Kita bermazhab Syafi'i, maka kita pakai cara dengan satu kambing satu orang. Tapi kalau pahalanya boleh kita bagi. Boleh, jadi kalau kita Cek Doli berkorban, boleh bagi kepala ke orang tua. Pahalanya Cek Doli bagi-bagikan untuk orang tua, untuk saudara. Itu siapa silakan. Boleh, tapi jadi kita satu kambing itu satu orang. Dan satu sapi 7 orang. Nah, jadi tentu kambing yang sempurna, sapi yang sempurna. Jangan sampai dan umurnya sudah mencukupi, kira-kira begitu ya. Dan ada waktu penyembelihan hewan kurban itu sendiri yang paling afdol itu di hari nahar. Dia fasholli li rabbika wanhar itu maksudnya setelah sholat terus berkorban. Setelah sholat, jadi dimaksud di situ juga adalah sholat Idul Adha. Lebih bagus ya Bebe. Sholat Idul Adha yang dimaksud itu. Jadi setelah sholat Idul Adha terus berkorban. Kalau mereka melakukan korban sebelum sholat Idul Adha, nak nului misalnya, nak nyembelih dulu, dia melakukan penyembelihan sebelum sholat Idul Adha, maka tidak sah kurbannya. Jadi bagi-bagi biasa Bebe. Fasholli li rabbika wanhar. Setelah mereka sholat dia pun berkorban. Kemudian waktunya yaitu yang paling afdal itu hari nahar, yaitu hari raya Idul Adha, dan dibolehkan juga di hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi mereka juga mungkin punya alasan kenapa harus melakukan di hari-hari tasyrik, karena kalau semua melakukan di hari nahar mungkin bagian penyembelihan itu terlalu banyak ordernya, terlalu sulit untuk ini. Jadi ada yang kebagian di nahar, ada yang kebagian di tasyrik 1, 2, 3. Nah, jadi kadang-kadang
dengan alasan tersendiri mereka jadi terpaksa menyembelihnya di hari ke-11, di hari ke-12 ataupun di hari ke-3. Yang jelas ini merupakan hari-hari yang dibolehkan untuk mereka Berkorban, melakukan. Nah, kemudian apakah ini ya, apakah waktu menyembelih itu harus disebutkan nama orang yang berkorban? Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Iya, Beb. Disebutkan boleh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, ya, ketika ia menyembelih hewan kurban menyebutkan atas dirinya dan keluarga, atas dirinya dan umatnya. Nah, tapi kalau seandainya kita tidak menyebutkan pun tidak masalah, karena niat daripada yang berkurban itu sudah mencukupi. Nah, jadi jangan dibebani lagi yang bagian nyembelih ini untuk nyebut-nyebut namanya. Terlalu banyak disebut ke Bebe. Tapi kalau nak disebut boleh juga, kan. Kadang-kadang biasa dalam penyembelihan yang bersama-sama nih, kadang-kadang lain kepala tuh lain kendaknya. Lain kendak. Iya, lain kendaknya. Pengen disebutkan, ada nama ada yang pengen disebutin. Ya, jadi kita untuk kemaslahatan tidak kati masalah kan disebutkan ataupun tidak disebutkan lupa. Biar gagap ya kali. Biar gagap. Iya, kalau di Palembang tuh biar gagap. Kamu ngomong haji juga kan? Iya. Kalau dia sudah pergi haji tidak sebut haji maka dia. Biar gagap. Biar gagap. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita ini termasuk mereka yang boleh menerima atau bagian dari hewan kurbannya sendiri itu dianjurkan baginda Nabi SAW itu adalah, jadi saya jelaskan dulu beberapa hal, nanti kita bahas lagi permasalahan-permasalahannya. Jadi bagian daripada kurban itu dibagi tiga. Ya, dibagi tiga. Sebahagian untuk kita, sebahagian boleh kita bagikan dengan keluarga, kerabat, walaupun mereka bukan orang miskin. Dan sepertiganya lagi kita utamakan untuk mereka fakir miskin yang tidak mampu untuk menerimanya. Biar menikmati, Bebe. Mereka menikmati. Dan anjuran untuk memakan hewan kurban itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan di dalam Al-Quran pun surah Al-Hajj dijelaskan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Nah, jadi kau makan sebahagian dan sebahagiannya lagi kita bagi-bagikan dengan fukara, orang-orang yang tidak mampu. Jadi dianjurkan kita itu makan sebagian daripada daging kurban itu. Nah, ada daging kurban yang kita tidak boleh makannya. Ada hewan kurban yang memang kita tidak boleh makannya. Itu hewan kurban yang kita lakukan dengan cara bernazar. Wah, saya bernazar, pokoknya Bebe. kalau anak aku nih lulus ini PNS, taruhlah ya, maka aku bernazar nak motong hewan kurban. Nah, yang niat yang model macam ini dia tidak boleh makan. Tidak boleh, Bebe. Bahkan coba bukan dia. Keluarganya yang atas seluruh tanggungan dia pun tidak boleh. Tidak boleh, Bebe. Makan Jadi ada nazar yang sudah disebutkan ketika tidak boleh, Bebe. Iya, tidak boleh dia makannya. Bahkan keluarga yang atas tanggungan dia seluruhnya tidak boleh makan daging kurban tersebut. Kalau Cik Doli bilang, aku bernazar kalau jika aku jadi presiden harusnya tidak boleh, Bebe. Oke, Bebe. Jadi tidak boleh dimakan yang bersangkutan, Bebe. Benar. Tetap dibagikan. Beda dengan hewan kurban. Kalau hewan beda kurban biasa. Nah, ini sama-sama kurban. Hewan kurban. Tapi yang satu kurban tidak ada nazar. Pokoknya dia cuma nak kurban. Tapi satunya dia berkorban sebelumnya ada nazar. Aku nak berkorban. Kalau ini disatukan, Beb, pernah ada nazarnya tiba-tiba disatukannya dalam pas hari Idul Adha? Iya, maksudnya di Idul Adha. Oh, di Idul Adha, Beb. Melakukannya tuh di Idul Adha, tapi dia nazar. Ada niat yang memang niat tersendiri. Maka itu sudah tidak jadi lagi sunnah, tapi jadi wajib. Dan ketika dia menjadi wajib itu, maka mereka sekeluarga dan semua tanggungannya tidak boleh makan hewan tersebut. Harus dibagikan sepenuhnya kepada warga, harus Bebe. Dibagikan. Kepada warga. Beda tadi kalau kita punya nazar tadi, Bebe. Jadi harus dipahami juga, Mang Cek pemirsa Pal TV, jangan sampai nanti seperti itu ya. Nah, mungkin ada hal-hal lain, Beb, yang mungkin jadi larangan lagi, Beb, selain tadi, Beb. Tadi yang ditanyakan kan, kalau sudah terlihat hilal pada bulan Zulhijjah, maka bagi yang berkurban itu dilarang untuk memotong kuku, memotong rambut, memotong janggut, tidak diizinkan juga, Beb. Jadi itu potongnya, Beb, nih. Berdasarkan jumhur itu untuk diikuti baik, tapi berdasarkan jumhur ulama itu hukumnya makruh. Makruh. Artinya kalau kita tidak lakukan bagus, tapi kalau kita melakukannya juga ya kena sesuatu dan lain hal. Atau mungkin terlupa, Beb, tiba-tiba kan. Kalau terlupa tidak masalah itu. Ini sengaja misalnya. Kalau sengaja hukumnya makruh. Jadi hukumnya makruh. Nah, jadi kalau bisa memang
kalau sudah kita sudah siap dengan hewan kurban itu, kita tidak memotong kuku dan tidak. Nah, tapi biasanya kita sudah di hari hanya. Jadi dia sudah sebagian juga mengatakan bahwasanya terlihat hilalnya itu setelah masuk di tanggal 10 Zulhijjah tersebut. Nah. Beb, kalau kita bicara ini Beb, hewan kurban kembali Beb, apakah memang yang orang yang berniat tadi, yang punya hajat tadi, hewan kurban harus hadir di tempat penyembelihan tersebut? Yang kedua, apakah memang juga jika nanti Doli nih Beb, berkorban nih, Doli tidak mau menerima hewan kurban daging hewan kurban tersebut biar dibagikan semua, atau memang punya kewajiban untuk tetap diambil bagian ini Beb? Ya. Seperti apa? Jadi begini, itu kalau seandainya yang kurban itu tidak hadir. Tidak hadir. Bahkan kan Rasulullah menganjurkan kalau pacak yang korban itu nyembelih dewe. Oh, nyembelih dewe, Bebe. Bagusnya sunnahnya, Bebe. Nyembelih dewe. Tapi itu kan kalau mampu. Ya, kalau kita nyengok darah bela takut, agak salah tuh sembelih. Oh, agak potong tangan dewe. Potong tangan dewe, telaju Bebe. Nyembelih tangan dewe. Jadi kalau dulu memang mereka ini melakukannya sendiri. Oh, bagus. Jadi mereka memotong sendiri, ngulitinya sendiri, motong-motong untuk membagikan sendiri, tapi sekarang ini kan berbeda. Nah, kakek Doli kita bahas juga tentang panitia-panitia kurban ini. Panitia kurban. Nah, panitia kurban ini perlu kita bahas juga. Kenapa? Kegiatan-kegiatan ini bisa membatalkan pahala daripada kurban tersebut. Iya. Nah, jadi tidak ada bernilai kurban. Tidak bernilai kurban, tapi justru bernilai jadi sodako biasa. Nyimpen galau. Nah, ini perlu kita bahas karena ini penting juga. Nah, jadi tadi terakhir ya, mengenai apakah mengenai ada anjuran kalau apakah memang wajib diambil daging, kalau yang si pekorban tadi tidak mau ngambil Beb, diserahkan semua kepada warga dan semua masjid tanpa mengambil dagingnya gimana nih? tidak masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau misalnya ini Doli ini mikut kurban di satu masjid. Kata Doli sudah aku serahkan kalau di masjid itu untuk membagi-bagikan. Jangan lagi ke aku. Ada seperti itu tidak masalah. Tidak ada masalah, Beb. Tidak ada masalah. Dan hadirnya Cedoli di situ ya tidak masalah juga. Tidak ada masalah. Tapi yang namanya hadir lebih afdal. Kita ikut karena ini min syairillah. Termasuk syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadir, kemudian kan ada mereka kadang-kadang yang mengerti dia begitu setelah menyembelih mereka takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu merupakan syiar kan? Itu merupakan syiar, kita hadir, kita benar-benar ikut mensyiarkan daripada ibadah kurban tersebut. Jadi yang jelas nyembelih sendiri lebih afdal, hadir lebih afdal, ikut makan dagingnya lebih afdal. Jadi kalau tidak hadir tidak masalah, tidak. Kemudian lagi tidak menyembelihnya sendiri tidak masalah. Hanya mengurangi keafdalan. Nah, keafdalnya kan kalau pacak nyembelih dewe, kalau pacak ngurusin dewe. Nah, kalau pacak kita membagikannya dewe, kira-kira macam itu. Tapi sekarang kan sudah banyak menjagal Bebe. Banyak hal-hal sehingga ada panitia kurban. Sekarang kan kalau dulu yang diceritakan di masa-masa Rasulullah SAW ini tidak ada cerita yang panitia kurban. Nah, di panitia kurban ini perlu kita bahas juga karena banyak hal-hal yang bisa menjadikan ibadah kurban kita itu jadi tidak sempurna. Misalnya kadang-kadang kita kurban itu sekarang kan kalau upah menyembelih sapi itu sampai motong-motongnya kan minimal 1,5 juta. Masya Allah. Ya 1,5 juta. Jadi nyembelih sapi kemudian sampai motong kecil-kecil sampai dengan itu minimal 1,5 juta upahnya. Penjagalnya Bebe. 1,5 juta. Nah, sekarang kalau seandainya kita nego-nego nih sama tukang jagalnya, sudahlah kau harganya 1 juta bela. Misalnya, kaget palanya bela kau, kulitnya bela kau, kakinya bela kau. Nah, ini tidak dosa jadi. Karena yang kita kurban itu semuanya. Nggak ada istilah yang kita nak embe atau kita kapling-kapling ke Bebe. Jadi hal-hal yang macam ini yang galak terjadi. Biar upahnya murah, terus bagian-bagian yang sulit untuk dibagikan dan sebagainya, tapi bagi orang-orang tertentu itu punya nilai yang tinggi. Nah, justru kita tunjukkan supaya penyembelihannya murah. Nah, ini tidak boleh. Kalau gitu Beb, termasuk tuan rumah pun yang pemilik niat hewan kurban tadi tidak boleh request Bebe. Lah iya. Aku request kepalanya, aku request kaki buntut, tidak boleh Bebe. Tidak boleh.
Jadi serahkan semuanya Beb. Iya. Nanti apapun bagian tetap dikasih, tetap diterima. Nah, yang kurban boleh dia Boleh, Beb. ngambilnya Boleh boleh. requestnya. Oh, misalnya dia ambek kepalanya itu terus dia Atau buka. buntutnya. Dia buka Buat kepalanya sop terus buntut. dia ini buat sop buntut segala macam. Itu boleh. Boleh, Nggak Beb. masalah. Nggak ada masalah. Cuma jangan sampai itu kita jadikan upah. Oke. Atau kita bagi-bagikan ke panitia biar panitia ini tidak ditunjuk lagi upah. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi jangan sampai ada merusak. barteran dari sisi itu Beb ya. Seperti itu, Jangan Beb. sampai kita merusak ibadah kurbannya itu dengan menggadaikan bagian daripada hewan tersebut untuk upah. Oke, Beb ini menarik sekali Beb. Di tengah-tengah masyarakat mungkin ada katanya, kalau aku sudah berkorban di tahun kemarin, ngapain nak tahun ini Beb? Udah ada kewajiban lagi, cuman adanya bilang 1 kali dalam seumur hidup. Ada bahkan yang mengatakan ini memang suatu kewajiban ketika mampu. Ini bagaimana perkembangan pemikiran seperti ini Beb? Ya, jadi di dalam hadis Nabi SAW, man wajada sa'atan falam yudahi, fala yuqarribana masalana. Nah, dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang dinjuk Allah rezeki, tapi dia tidak menyembelih hewan kurban, dia tidak menyembelih hewan kurban, maka tidak usah, kata Rasulullah SAW, ikut di bagian kami. Jadi tidak usah melok-melok dengan apa yang halnya Rasul SAW. Tidak usah duduk di tempatnya Rasul SAW. Nah, dari hadis ini sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya kurban ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Wajib mampu. Nah, tapi dari jumhur ulama tetap sunnah. Tetap sunnah Beb. Tetap sunnah. Jadi sunnah dari jumhur ulama, sunnah bagi yang mampu. Nah, tapi kenapa kita tidak ingin mengikuti syiarnya Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mampu? Kalau dulu memang uang banyak, kalau udah kurban kemarin tidak usah lagi. Tapi ala kulli hal sekarang ini subhanallah, mereka-mereka yang punya duit berlomba-lomba untuk berkurban. Nah, jadi kita saksikan sekarang banyak di masjid-masjid itu, kadang-kadang satu masjid ada 7 sapi, 8 ada sapi. 20 Beb bahkan. Nah, itu makanya. Jadi ini sudah maraknya keinginan mereka untuk melaksanakan ibadah kurban tersebut. Nah, jadi tapi pada prinsipnya, jadi ada memang sebagian ulama yang mewajibkan untuk melakukan setiap tahun bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Kemudian sebahagian besar atau jumhur ulama tetap menyatakan sunnah walaupun mereka mampu. Nah, jadi sunnah melakukan. Jadi apakah harus seumur hidup? Enggak. Lebih setiap tahun kita melakukan itu lebih baik. Lebih bagus. Yang namanya sunnah, dan ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan pasti untuk juga kita bernilai melakukan ibadah Bebe. Iya. Paman ada lebih, apa salahnya Bebe? Tiap tahun Bebe. Yang namanya ibadah sunnah, apalagi sunnah muakkad, artinya sunat yang dikuatkan. Bahkan Rasulullah SAW ngomong bahwasanya ada 3 hal yang wajib bagi Nabi, tapi tidak wajib bagimu, kata Rasulullah SAW. Yang pertama diantaranya ibadah kurban, sholat witir dan sholat duha. Nah, kita nyingok dari apa yang dikatakan Nabi ini, bahwa ibadah ini punya nilai tinggi, punya nilai yang sangat tinggi, sehingga kalau pacak kita jangan ketinggalan untuk ikut kurban. Bagian dari hewan kurban tadi Beb. Beb, kalau kita kembali bicara tadi, menarik bagi Abeb nyentil sedikit masalah panitia hewan kurban nih Beb. Kalau kita lihat kan masjid, musola juga tetap membentuk panitia hewan kurban seperti Beb, dan tentu mereka ingin membantu Beb. Tapi ya, kita lanjut kembali Beb pembahasan ini Beb. Insyaallah adanya lewat dulu Beb. Oke, Mang Cek pemirsa Pal TV, nanti kita lanjutkan pembahasan kita mengenai keutamaan hewan kurban. Jangan kemana-mana, tetap di program kita Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV, kita berada di segmen terakhir, dan tentu saja mudah-mudahan tadi telah dibahas oleh Habib Gasim tadi bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan keutamaan ibadah kurban ini, dan tentu saja telah disampaikan oleh beliau bagaimana sunnahnya, hal-hal apa yang saja diperbolehkan, apa saja yang menjadi wajib maupun perkara sunnah lainnya. Dan kalau Mang Cek Bijak kita bicara tentang masalah hewan kurban ini, Allah telah abadikan dalam surah Al-Hajj ayat 28 agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang ditentukan atas rizki yang diberikan dia kepada
diberikan dia kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Dan tentu kalau kita beranjak dari Al-Quran ayat surah Al-Hajj ayat 28 ini, maka hewan kurban itu sangat bermanfaat sekali pemirsa untuk membantu saudara-saudara kita yang fukara, yang tidak mampu dan sebagainya. Dan tentu ini akan membawa lipat ganda rezeki kita juga dan bernilai ibadah di sisi Allah. Jangan lupa Mang Cek BC pemirsa, silakan bagi nak bertanya di segmen terakhir di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022. Silakan jaturi di pesawat telepon Anda nantinya, silakan kalau pengen bertanya seputar masalah hewan kurban. Kita akan lanjut kembali di segmen terakhir ini bersama Habib Abdul Gasim Abdullah Al-Kab tentang masalah keutamaan ibadah kurban. Bib, kita lanjutkan lagi Bib. Ini tadi itu baru kita terputus Beb mengenai bagaimana tadi pelaksanaan hewan kurban itu dibentuk dengan panitia dan sebagainya tadi Beb ya. Apakah itu memang menjadi kewajiban? Tapi tadi wajibnya bagus menyembelih sendiri. Mungkin di rumah keluarga dan sebagainya. Atau memang harus dititipkan di masjid, musola, langgar, atau memang ada hal-hal lain yang menjadi perkara sunat wajib seperti apa Beb? Jadi begini ya. Iya. Jadi disebutkan tadi bahwa dulu tidak ada istilah panitia. Oke. Nah, dan panitia itu tidak punya hak khusus. Oke. Jadi panitia tidak boleh semena-mena mengambil bagian-bagian daging tersebut atau mengambil yang khusus untuk dia. Benar. Jadi panitia ini sebetulnya mereka membantu. Kalau yang namanya panitia membantu dan tidak mengharapkan sesuatu. Iya. Tidak mengharapkan sesuatu. Tapi kalau panitia itu dia ingin jadi panitia karena berharap sesuatu yang lebih, ini membatalkan bisa daripada pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Iya. Banyak yang terjadi kan panitia seperti itu, tidak amanat. Kadang-kadang bagian belum dibagikan tuh daging, mereka sudah mengambil bagian-bagian tertentu dan mereka masak. Iya. Nah, beda lagi kalau memang bagian-bagian itu sudah dibagikan, kemudian bagian daripada orang yang berkorban itu membolehkan untuk dimasak, itu beda lagi. Okay. Nah, jadi mereka dari panitia ini, kalau memang mereka mau jadi panitia, silakan jadi panitia yang sesungguhnya. Yang pertama, tidak punya hak atas hewan kurban tersebut. Dia tidak boleh mengambil bagian yang lebih baik daripada hewan kurban tersebut. Nah, kalaupun dia termasuk orang yang fugoro yang harus diberi, dia akan diberi tapi tidak ada kaitan dengan panitia tersebut. Nah, upah jasa Bebe? Tidak ada istilah upah jasa di situ. Karena kau panitia, kau diberikan lebih banyak. Atau karena aku panitia, aku boleh ngambil lebih. Nah, ini tidak ada istilah upah capek. Dak kati upah capek, dak kati yang kalau nak jadi panitia panitianian. Iya. Kalau dak ngomong baik, aku minta upah. Benar. Nah, minta upah. Jadi dia mendapatkan bagian dari upah penyembelihan hewan tersebut. Jangan termasuk tadi kan kita tidak boleh ngupah dengan penyembelih itu dengan dasar-dasar tertentu biar upahnya jadi murah terus kita tunjuk bagian dari bagian kurban tersebut. Harus dibagi rata. Jadi kita mesti pisahkan, bukan soal bagi rata itu. Kita mesti pisahkan dulu. Ini upahnya berapa? Kita selesaikan dulu upahnya. Kau motong ngulit seluruhnya sampai netak kecil-kecil. Sekian. Sampai ikut magikan berapa upahnya? Sekian. Deal. Sudah deal 1,5 juta misalnya. Maka selesai urusannya. Dan dia tidak ada hak sedikit pun dengan daging yang disembelih. Nah, selanjutnya seandainya ini yang punya kurban kesian dengan yang nyembelih ini, walaupun dia sudah menerima upah sesungguhnya, tetap dikasih. Kita nak njuk boleh, tapi tidak ada keistimewaan untuk dia. Tidak kata istimewa. Apalagi dia nyimpen. Apalagi dia nyimpen dewe, itu jelas haram. Itu jelas haram. Makanya uang banyak tambah tahun tambah hidup guna-guna tadi. Tidak tiko daging kurban pun dikorupsikan. Tidak. Kapan hewan kurban 5 sapi tiba-tiba hasil dibagi dikit. Tadi Cek Doli ngomong ada yang nerimo itu ya Allah cuma tulangnya baik. Iya nih Beb, gimana Beb? Kan kalau yang ngenjuk itu mesti pantas-pantas lah. Yang diinjuk itu kan. Kenapa itu daging harus dibagi? Ada yang sebagian dia dapat daging tulang misalnya. Sebagian dia dapat daging nian, sebagian dia dapat daleman misalnya. Itu dibagi rata. Jadi di dalam misalnya dalam satu bagian orang itu dapat ke 25 bungkus. Dalam 25 bungkus itu misalnya nilainya 700 gram sampai 1 kilo. Timbang bila perlu Bebe. Memang ditimbang. Timbang ya. Memang ditimbang, mesti sama itu kita. Jadi yang dibagikan ini misalnya si keuang tuh dalam sapi itu bagiannya dapat 25 sampai 30 bungkus. Kalau sapinya agak besar dia dapat sekilo sebungkus itu. Sekilo. Nah, sekilo. Dan dalam sekilo itu dia ada dapat daging tulang, ada yang dapat daging nyunian,
ada sebagian dapat daleman. Daleman. Nah, itu yang pantas pun ngenjuk. Ngenjuk uang itu yang pantas. Nah, tadi kembali lagi masalah panitia itu mesti jelas. Kalau dianya misalnya nyembelihnya di masjid, dia menggunakan ledeng masjid, dia menggunakan listrik di masjid. Dia mesti bayar juga bagian dari apa yang dia gunakan itu. Nah, jadi ini yang disembelih ini bersih. Bukannya karena ini listrik tidak bayar, ada ledeng, ada dari masjid, ledeng tidak perlu bayar lagi karena dari masjid. Tidak, termasuk memakai air dan memakai listrik di masjid tersebut kita perhitungkan. Nah, kita keluarkan untuk membayar masjid tersebut misalnya kan. Nah, jadi jangan sampai ada hal-hal yang membatalkan daripada yang kita korbankan tersebut. Benar. Oke, siap sekali Beb. Luar biasa sekali Beb, karena mungkin kita berada di penghujung acara ini Beb. Mungkin ada Mang Cek Bicek pemirsa juga baru bergabung, pengen tahu bagaimana keutamaan ibadah kurban. Mungkin Beb kami mohon Beb kesimpulan Beb untuk mengajak Mang Cek Bicek berada di posisi nanti persiapan untuk bulan Zulhijjah nih Beb. Ya, insyaallah bagi yang diizinkan Allah punya kemampuan untuk berkurban, maka jangan sampai ketinggalan kita untuk menegakkan syiar-syiar Allah untuk ikut berkorban. Nah, kemudian siapapun yang berkorban hendaklah mereka mengikuti ataupun mempelajari, jangan sampai kurbannya tersebut tidak sah, ya. Ataupun mungkin dari masjid-masjid menerima tiba-tiba ini dari siapa, misalnya dari pemerintah, dari gubernur atau dari wali kota atau dari camat misalnya memberikan ke satu masjid, maka kita juga mesti minta upah untuk penyembelihan tersebut. Jangan nilai ibadah kurbannya menjadi tidak sah gara-gara hewan tersebut diberikan tanpa upah. Dan sekali lagi kita peringatkan kepada semua panitia kurban, ini mesti menyadari bahwa panitia tidak punya hak sesuatu dari kurban tersebut, karena apabila panitia mengambil hak tanpa sepengetahuan dari mereka yang berkurban, maka itu hukumnya haram. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam ibadah kurban ini mengambil hikmah yang sebesar-besarnya tanpa melakukan hal-hal yang justru melanggar daripada aturan-aturan ibadah kurban itu sendiri. Masya Allah, barakallah Beb, sehat selalu Beb. Terima kasih atas tausiahnya dan nasihat untuk kita semua Beb. Insya Allah kita akan berjumpa kembali Beb di segmen selanjutnya. Mang Cek Bicek pemirsa Paul TV, tadi telah kita dengarkan sesama nasihat dari guru kita, tausiah ceramah agama juga yang telah berikan tentang masalah keutamaan ibadah kurban. Mari Mang Cek Bicek di penghujung bulan Zulqa'dah ini kita akan menyongsong bulan Zulhijjah dan persiapkan diri kita untuk beribadah kurban. Mudah-mudahan ini akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah, juga insya Allah juga menebar kebaikan, dan ini bagian dari syariat agama kita juga. Sebagaimana Allah telah mengabadikan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 hingga 35 yang artinya bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang-orang yang melaksanakan sholat, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Mudah-mudahan Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, Allah karuniakan rezeki yang sangat berlebih, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berkurban di Idul Adha. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga hewan kurban kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang saat ini lagi beribadah haji, insyaallah dalam kondisi sehat walafiat, dan insyaallah ibadah haji akan diterima Allah dan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Akhirnya Mang Cek Bicek, aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Pal TV tugas mohon undur diri. Terima kasih. Jangan lupa saksikan terus program Cawisan setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 hanya di Pal TV, memang punya kita. Akhirnya kami akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.